rencana-Mu Tuhan, bagi tujuan dan rencana-Mu. Sebab bagi tujuan dan rencana-Mu, kuasa-Mu tersedia untuk itu. Dan kami pun bersiap Tuhan untuk menyambut sepenuhnya apa yang datang dari Engkau. Sebab apa yang kami hasilkan itu kecil. Hanya yang hasil dari-Mu Tuhan, itu yang pasti menyimpan potensi yang terbaik, yang terbesar. Untuk itu biar kami terus bersandar padamu, melekat padamu, berakar padamu Tuhan. Dan bertumbuh demi segala kemuliaan bagimu. Tolong kami semua Tuhan, untuk kami dapat melihat hidup kami sebagai hidup berharga yang sudah Kau tebus. Dan dalam penebusan kami pun memberikan hidup ini bagi karya-karya Tuhan semakin nyata melalui kami, bekerja di dalam kami, dan bekerja juga untuk menjadi berkat Tuhan bagi sekeliling kami. Kami berterima kasih Tuhan, berfirman-Lah dalam nama Yesus. Kami siap terima firman-Mu, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tadi kita udah belajar tentang pewahyuan dan pengurapan. Koko jadi isi sesi ini yang harusnya diisi sama Om Pendeta Krispus, karena beliau pesawatnya ternyata delay. Jadi digeserlah, maka saya yang ngisi. Amin. Dan ini adalah jam yang bagi siapapun, termasuk bagi yang berbicara, itu jam yang bukan berat ya, tapi jam yang harus lebih konsen lagi. Amin. Sebab hidup ini harus diisi, harus dikerjakan, harus digerakkan terus sepenuh-penuhnya bagi Tuhan. Katakan amin. Tidak ada waktu sebenarnya bagi kita untuk beristirahat, sebab musuh menyerang di waktu malam, di waktu engkau beristirahat, di waktu engkau lengah. Musuh itu datang dan merampas sesuatu. Karena itu iblis, dikatakan Yohanes itu seperti pencuri. Dia mencuri sesuatu. Disebut pencuri karena tidak ketahuan dia lagi curi kamu. Makanya kau tegur tentang bagaimana kamu memperlakukan gadget kamu, bagaimana kamu memperlakukan apa yang ada di hidup kamu. Sebab jangan-jangan selama ini pelan-pelan pemikiran dan ingatan memori hidup kamu dicuri oleh sesuatu dan kamu gak sadar itu. Tiba-tiba boom, kamu mulai sadar, kenapa ya semua terasa hampa. Lalu kamu cari pacar, kamu pikir dengan pacar kamu akan diisi. Diisi enggak? Enggak juga. Justru lebih banyak kekecewaan dan sebagainya. Nah, kita akan lanjut tentang apa yang sambungan dari yang tadi. Pewahyuan, pengurapan. Supaya sekali lagi kamu diizinkan oleh Tuhan untuk menerima dan dibukakan sebuah rahasia tentang apa dirimu yang tersimpan pada Tuhan. Engkau perlu pewahyuan untuk menerima izin itu. Dan engkau perlu pengurapan supaya apa yang kau terima dari Tuhan, informasi itu kau bawa ke dalam hidupmu dan kau kerjakan. Dan janji Tuhan ini, apapun yang kau terima dari realita, pewahyuan dan pengurapan, itu pasti berhasil. Siapa tokoh di Alkitab yang menerima pewahyuan Tuhan dan menerima pengurapan itu menjadi orang yang gagal? Ada? No. Samgar itu seorang peternak sapi, tapi justru tongkat sapi di tangannya itu menjadi alat dan senjata menghancurkan Filistin waktu itu. Mungkin gak banyak kamu dengar siapa sih Samgar, makanya baca Alkitab. Senggol kiri kanannya, baca Alkitab dong, bilang. Gak tahu kan siapa Samgar kan, bingung kamu. Kita buka Alkitab kita, karena Koko akan bicara tentang world domination, menguasai bumi. Apa cita-citamu? Menguasai dunia. Wah itu. Kita lihat Filipi pasal 2 ayat 5. Koko mau buka sebuah rahasia lagi. Dan sekali lagi, Koko bukan tipe pengkhotbah, pengajar seperti apa yang kalian tahu.
ikuti baik-baik supaya jangan ada yang kehilangan satupun. Sebab ini firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Coba kita baca barengan. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Kristus Yesus. Perhatikan, ada satu kebenaran yang koko mau bagi. Dalam hidupmu bersama. Baru-baru ini koko mikir, karena di pelayanan banyak anak muda lesu-lesu. Ya biasa kalau hamba Tuhan lihat pelayanan, kadang bapak ibunya semangat, anak mudanya lesu. Atau anak mudanya semangat sekali, bapak-bapak ibu-ibunya nggak punya wadah, lesu. Atau sekolah minggunya kurang berkembang. Jarang ada gereja yang pelayanan semua wadah-wadah kejemaatan itu semua berkembang. Dan inilah pergumulan dari hamba Tuhan. Kenapa? Koko waktu berdoa koko dapat ini. Gereja itu terkoneksi. Gereja itu terhubung sekarang. Kalian terhubung sehingga bisa ada acara seperti ini. Benar ya? Kalian terhubung di grup WA, terhubung di grup jemaat, terhubung. Kita ini terhubung, gak ada masalah dengan connection. Relationship gak ada. Gak ada masalah dengan unity sebenarnya. Karena itu cuma bicara keterhubungan. Tapi yang terhubung, perhatikan ini, belum tentu terhimpun. Katakan terhimpun. Kalian tahu gak bahwa tubuh Kristus itu satu, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Artinya mereka bukan cuma terhubung, mereka terhimpun. Senggol kiri kanannya sekarang, terhubung dan terhimpun. Dengar, ini tugasmu anak muda. Oleh sebab itu perhatikan ini nggak sembarangan, dengar ini. This is your job, works from God. Inilah tugasmu dari Tuhan. Makanya Paulus bilang ke Timotius, jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau apa? Jadilah apa? Bagi orang, kok cuma sedikit? Enggak, di sini Kristen semua enggak ya? Ayat itu kok kamu enggak bisa lanjutin? Dengar, kalau kamu cuma nyari terkoneksi, enggak ada masalah. Sosial media full of followers. Orang tuh nyari movement. Apa yang dinilai? Jumlah orang banyak. Tapi dengar baik-baik. Yang hilang dari gereja adalah ini, dalam hidupmu bersama. Kita nggak akan bisa terima pikiran dari Kristus. Apa yang ada pada Tuhan kalau kita cuma terkoneksi. Kalian gak terhimpun. Gak ada dalam satu hal yang terhimpun. Yuk kita lihat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam apa? Koko tanya sekarang, kenapa bukan Yesus Kristus? Kok Kristus Yesus? Ayo, pernah mikir kalian? Kristus adalah yang diurapi. Ingat apa yang Koko bilang berkali-kali dari sesi sebelumnya? Pewahyuan dan pengurapan. Dengar ini. Ini level menerima pengetahuan dari Tuhan di level yang paling tinggi. Menaruh hati dan pikiran perasaan kita yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang ditonjolkan di sini adalah urapan dari Yesus. Makanya Koko dapat kebenaran ini tentang gereja terhubung, terhimpun. Semua harus ada dalam konteks diurapi, sebab pengurapan
adalah membawa seluruh informasi tentang siapa gereja sebenarnya. Apa tubuh Kristus sebenarnya? Siapa saya di dalam tubuh Kristus? Saya harus menjadi apa dalam rencana Tuhan? Itu semua informasi kita terima dan itu disebut dengan pengurapan. Jadi jangan doa berkat ya. Koko ini ngajak kita nih berpikir dan bergerak dalam tingkat pengetahuan yang jauh lebih tinggi lagi. Yang berdoa sekali lagi untuk berkat, minta ini, minta itu. Minta pewahyuan, minta apa? Pengurapan. Karena apapun yang kau butuhkan itu ikut di dalam itu. Karena engkau sedang melaksanakan satu hal yang datang dari Tuhan sendiri. Tuhan pasti support. Kuasanya hanya diberi pada orang yang mau bekerja dalam rancangan dan rencananya. Tuhan gak mungkin support apapun kalau itu rancangan dan kehendakmu secara pribadi. Gak mungkin. Tuhan itu terlalu besar untuk mensupport hal yang kecil. Dia harus mensupport hal yang darinya, yang sama besar dengan dia. Dan kalau engkau belum sampai di level itu, Tuhan mau engkau masuk ke dalam rancangannya. Katakan amin. Makanya Tuhan mau engkau hidup di dalamnya, bukan di luarnya. Sebab ini bicara tentang yang terbesar dari Tuhan, dengan kuasa yang besar darinya, bagi rancangan juga yang besar. Dan engkau terlibat di dalam hal yang besar. Nah, di Filipi yang ditekankan adalah pikiran yang terdapat pada Kristus Yesus yang diurapi. Dia terima pengurapan itu. Sekarang lihat Roma 12 ayat 2. Ada yang hafal ayat ini? Tolong berdiri, sebutkan tanpa lihat Alkitab ayat Roma 12 ayat 2 sekarang berdiri. Siapa yang tahu? Hafal? Ayo berdiri. Roma 12 ayat 2. Nah, ayo. Siapa yang tahu? Ayo. Enggak, ada yang pasti sudah digerakkan ya. Berdirilah. Enggak ada yang hafal ya. Sekarang lihat Alkitabnya. Aduh. Dari Hosana ada? Roma 12 ayat 2, lihat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan, kamu serupa dan segambar siapa harusnya? Dan kalau segambar dan serupa dengan Yesus, artinya pengurapan yang sama ada di hati dan pikiranmu, di perasaanmu. Gereja terhimpun. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Budi itu bicara apa? Pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Titik 2. Perhatikan itu. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang kita nggak mungkin ngerti konsep dari Tuhan apapun itu tanpa pikiran yang diurapi. Kamu ngerti apa tentang pernikahan? Ngerti apa tentang membangun sebuah bisnis bagi kerajaan Allah? Kamu tahu apa tentang membangun namamu supaya besar, agung, tidak dihina? Kalau kamu bangun itu dengan konsep pikiranmu, kamu bisa sombong. Dengar ini. Tapi kalau kamu ngerti apa yang dalam kehendak Tuhan. Titik 2. Baik, berkenan, sempurna. Dari mana mulainya? Pikiran saya bilang. Tunjuk pikiranmu. Pikiran saya. Dari situ. Jangan mulai dari tempat yang lain. Kamu pikir itu mulai dari skill kamu.
Kamu pikir itu mulai dari tindakan kamu? Itu dimulai dari pembaharuan pikiranmu. Berubah. Kenapa? Dengar ini. Setiap orang yang berpikir sebenarnya dia sedang menghubungkan dirinya dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Itu orang yang berpikir. 1 tambah 1 berapa? Langsung sebut 2. Tapi kalau Koko bilang 125 kali 37. Ayo. Kalian mulai gitu. Mulai mengkoneksikan dirimu dengan kekuatan kan? Paling tidak dengan kekuatan apa? Kalkulator. Dengar ini, berpikir adalah menghubungkan diri dengan satu kekuatan di dalam kamu. Itu berpikir. Makanya orang yang nyontek, dia tidak menghubungkan dirinya dengan kekuatan manapun. Nggak ada. Sehingga waktu dia dapat nilai 90 atau 100, bangga nggak dia? Sebab apa? No power. Makanya yang nyontek-nyontek sini hati-hati. Kalian membiasakan diri terhubung dengan sesuatu yang less power. Makanya nggak heran sekarang kalian jadi less juga. Jadi kecil. Kenapa? Sebab kita tidak menghubungkan diri dengan kekuatan dari sesuatu yang sebenarnya ada dalam kita. Pelajar, mahasiswa, orang yang bekerja, jangan curang. Katakan jangan curang. Sebab kecurangan menghubungkanmu tidak dengan kekuatan apapun. Jangan curang. Jangan korup. Jangan mencuri. Yang masih makan asap. Engkau menghubungkan dirimu dengan apa? Pikir dong, pikir. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata bahasa aslinya ini, boleh tulis, anakainosis. Anakainosis artinya, dia senantiasa berada pada satu tingkatan yang terus baru. Ibarat kalau handphone sudah lemot, kalian biasanya apain? Back to the factory, reset. Benar gak? Kembali kepada waktu pertama kali kamu terima handphone itu. Langsung balik kayak 5 tahun lalu. Handphone sudah ketinggalan zaman, ketahuan. Lihat itu. Dengar ini penting. Sebelum kamu berada pada tingkatan di mana otak pikiranmu ini secara roh itu siap untuk dibaharui dan menerima hal yang baru dari Tuhan, nothing happen. Gak akan terjadi apapun. Sekali lagi, mungkin Koko mau goncang kalian aja. Mau lompat kayak, mau nyanyi kayak kalian yang tahu hidupmu. Kalian tahu pikiranmu. Koko nggak nakut-nakuti. Tanpa Yesus, tanpa Kristus Yesus, nggak ada pembaruan. Dan dengar, tidak ada hal yang dari Tuhan bisa kalian pahami. Nggak bisa. Karena itu berubah. Katakan berubah. Berubahlah oleh pembaharuan. Dengar, waktu kamu doa, makanya Koko dorong kamu, jangan minta berkat. Memang ini Pak Pendeta ini gimana sih? Iya, berdoa minta pewahyuan dan pengurapan dari Tuhan. Karena itu yang paling penting. Sebab kalau pikiranmu tidak berada pada anakainosis,
kamu nggak akan bisa memuat apapun yang dari Tuhan dengan benar. Tuhan nggak pernah settle di dalam kamu. Makanya jangan heran, tiap ada acara maju ke depan, pertobatan kayaknya kan, aduh, wow, bergembira. Oh Tuhan, saya bertekad. 4 bulan kemudian apa? God never settled in you. Tuhan nggak pernah berdiam dengan benar di sini. Kenapa? Goyang. Sebab pikiran tidak berada dalam satu tingkatan untuk siap setiap saat menerima apa yang baru dari Tuhan. Makanya ini Koko buka supaya kalian ngerti bahwa fully alive, hidup dalam kepenuhan Kristus, berpusat pada Kristus, yang akhirnya hidup itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mendominasi dunia ini. Engkau benar-benar jadi seseorang yang diperhitungkan, jadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Itu sebab apa? Setiap saat pewahyuan dan pengurapan terjadi atasmu, pikiranmu anakainosis, siap untuk menerima apapun yang datang dari Tuhan. Masalah itu terus datang. Tidak ada orang Kristen bebas masalah. Tapi Tuhan sudah pastikan setiap anak-anaknya terima tuntunan. Amin. Dan pasti di atas persoalan. Yohanes bilang, orang yang datang dari atas, di atas semuanya. Boleh tolong cari itu ayatnya di mana? Yang datang dari atas, di atas semuanya. Itu prinsip dari Yohanes. Kalau ada sudah dapat bisa tampilin. Ayo tolong, siapa? Ada hamba Tuhan bisa bantu. Supaya kalian baca sendiri dan oh ternyata Koko bukan ngomong sembarangan. Yang datang dari atas, di atas semua. Berapa? Yohanes 3 ayat 31. Coba tolong abang yang multimedia. Yohanes 3 ayat 31. Lihat, siapa yang datang dari atas adalah nggak bohong kan Koko? Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bahasanya bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah bahasanya bahasa iman. Sekarang pilihan. Makanya perlu berubah. Haleluya. Berubah nih, berubah. Kamu orang kelas atas atau kelas bawah? Contoh Yesus. Ini ada satu, saya panggil dia abang, hamba Tuhan. Dia bilang gini, kalau kau bilang musuh dalam selimut, itu bahasa kelas bawah. Musuh dalam selimut. Kalau bahasa Yesus gini, siapa yang menciummu bertubi-tubi, itu adalah musuh. Dia nggak sembunyi-sembunyi. Makanya Amsal bilang hati-hati, orang yang biasa mencium-cium bertubi-tubi, muji-muji, itu musuhmu itu. Coba lihat kiri kanannya, kau biasa muji-muji saya nih, curiga saya gitu. Sebab bahasa kita beda. Hati-hati, nggak semua di sekeliling kita itu ada pada kita. Jadi kalau cewek lihat cowok muji-muji terus, muslihat. Tolong jangan main muslihat pada saya ya. Kalau sayang sama saya bilang. Ngomong apa adanya aja. Ya. Anakainosis. Sekarang lihat Filipi pasal 2. Sebelum Koko jelasin tentang dominasi dan apa yang harus kita lakukan. Filipi pasal yang kedua. Ayat 13 mulai. Perhatikan ini baik-baik. Berubah oleh pembaharuan pikiranmu.
Tadi Koko katakan kenapa anak kainosis selalu berada pada tingkatan siap menerima, fresh, pikiran yang segar. Karena apa? Siap menerima apapun yang datang dari Tuhan. Kalau pikiran kita nggak fresh, nggak siap, sulit. Makanya banyak orang nggak suka kan lakukan apa kehendak Tuhan. Benar nggak? Jangan dibaptis dulu, jangan. Tunggu 17 tahun. Jangan, tunggu 21 tahun. Hati-hati ya. Pikiran. Karena Allah lah yang mengerjakan di mana? Filipi 2 ayat 13. Ayo Bu, lihat Alkitabnya, jangan lihat Koko. Kalian akan lihat Koko, kamu akan mengantuk karena aku sangat ganteng. Filipi 2 ayat 13, lihat Alkitabnya. Karena Allah lah yang mengerjakan di mana? Di dalam kamu, baik maupun menurut. Tuh lihat tuh. Jadi gini adik-adik, kalau kamu lagi muda ya, dengar khotbah, dengar itu, tiba-tiba di dalam Tuhan, itu saya tuh. Terus kamu pulang ke rumah lihat, aduh kayaknya tidak mungkin. Mimpi di siang bolong. Apa yang kadang timbul dalam hatimu karena Tuhan, jangan anggap remeh itu. Kalau tiba-tiba engkau lihat keadaan rumah tangga, mama papamu, papa hanya pekerja kasar, mama tukang cuci, seperti itu ya. Terus dalam hati gini, enggak, Tuhan, aku mau Tuhan, angkat keluarga saya. Enggak ada uang, enggak ada dana, saya enggak, secara hitungan enggak bisa kuliah. Tapi kalau ada timbul dalam hatimu, ingat, jangan anggap remeh itu. Doakan itu. Karena Tuhan yang mengerjakan itu. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak apa? Bersungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat inggi. Sehingga kamu apa? Bercahaya. Kamulah terang dunia ini. Katakan terang dunia. Dimulai dari mana? Pikiran. Dan Allah meletakkan apa yang menjadi kehendaknya, menjadi kemauan pribadinya, dan itu bergerak di dalam kamu. Kamu diwahyukan, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan kamu terima pengurapan. Sehingga ayat yang ke-16 bilang gini, kamu melakukan segala sesuatu tanpa perbantahan. Gak ada argumen. Ya Tuhan, ya dan amin pada kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Dengar, berarti cirinya orang yang tidak sedang berada dalam kehendak Tuhan, biasanya dia apa? Bersungut, dia berbantah. Sehingga tidak mungkin ayat yang ke-15 terjadi. Kamu akan menimbulkan aib bagi dirimu. Kamu akan ternoda di antara seangkatanmu. Kenapa? Sebab kehendak itu hanya kehendakmu, bukan kehendak Tuhan. Ini keras dan ini berlaku pada siapapun. Sebab tanpa pembaharuan pikiran dari Tuhan, sekali lagi nggak ada pewahyuan, nggak ada pengurapan. Koko buka. Sekarang lihat Kejadian, contoh ya. Koko ketemu contoh nih, Kejadian 20. Kejadian 20. Ini cerita tentang Abraham, Sarah, dan ada seorang yang namanya Abimelek, seorang penguasa di Mesir. Dan Koko mau bacakan ini, dengar baik-baik. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap di antara Kades dan Syur,
Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia apa? Saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Jadi dia tertarik dengan Sarah dan Abraham bilang ini adik saya. Makanya dia ambil Sarah supaya jadi istrinya. Lalu lanjut. Tapi pada waktu malam Allah datang pada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Bingung kan? Ada raja tulus, dia tertarik, dia tanya, nggak ada salah. Yang salah itu Abraham. Kenapa bilang itu adik dia? Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, maksudnya belum berhubungan intim. Sekalipun mungkin sudah diambilnya secara sah, itu jadi istrinya. Mungkin. Tapi dia belum intim dengan Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan padaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku. Abimelek bilang, saya tulus Tuhan. Gak ada. Kenapa engkau mau bunuh saya? Lihat lagi. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Koko dapat satu kebenaran penting di sini, dengar. Orang dengan satu tingkatan hidup, ketulusan dan kesucian, karena pikirannya berada pada tingkat di mana segala sesuatunya itu tanpa apapun yang mengikat dan membebani dia. Itu Tuhan cegah loh dia untuk berbuat dosa. Dengar baik-baik deh. Apalagi orang yang punya pikiran siapa? Kristus. Nasihat firman tadi, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam siapa? Kristus Yesus. Jadi kalau kamu ada dalam tingkat pikiran ini, kalau Abimelek saja dicegah, apalagi kamu. Mungkin kamu banyak bergumul, aduh saya pornografi, aduh saya onani masih, aduh saya masih masturbasi, aduh saya seperti ini, saya seperti itu, saya masih makan asap, saya belum makan nasi. Kamu bingung kan gimana cara menghentikan ini? Koko ada tackle, ada satu orang anak muda yang terbuka dengan Koko. Dia semua rokok dia udah coba. Dan dia tekad berhenti, dia minta didoakan. Koko masih mentor orang ini. Tapi Koko bilang selama kau tidak berada pada tingkat di mana Tuhan sendiri mengizinkan kau menangkap apa isi pikirannya tentang dirimu, kau akan berusaha sebatas kekuatanmu terus, percuma. Iya kok ini aku sudah berusaha ganti pakai permen karet. Ya permen karet berapa banyak sih permen karet yang kau kunyah tiap hari? Bosan juga kan mulut gerak-gerak gitu, supaya nggak ngerokok. Dengar ini cowok-cowok ini banyak tegang mukanya, kenapa? Banyak ikatan kalian ini. Hah? Dengar, caranya untuk lepas dari itu hanya ini. Kamu berada pada tingkatan di mana pikiranmu siap menerima apapun dari Tuhan. Katakan amin. Dengar, ini khotbah memang gak enak deh. Tapi gak enak sekarang, itu akan manis dalam hidupmu. Kau harus ingat ini baik-baik. Ini adalah prosedur sorgawi. Tuhan gak pernah melanggar ini.
dari kapanpun, abad ke abad sampai hari ini. Dia Tuhan yang gak pernah berubah. Dia turunkan pengetahuannya selalu dan selalu. Tersingkap lewat firman Tuhan yang kamu baca. Pewahyuan dan pengurapan datang bersamaan. Dan itu diterima oleh pikiran yang menaruh seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. Hanya itu. Gak ada jalan lain. Gak enak ya, gak enak khotbah ini memang. Sekarang kita buka Kejadian. Kejadian pasal 1. Kejadian 1 kita lihat ayat yang ke-26. Ini sewaktu Tuhan menciptakan manusia. Inilah kodrat manusia. Lihat Alkitabnya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Tuhan kunci dirimu seperti Dia. Tujuannya apa? Keserupaan dan segambar itu. Dan lihat ini, supaya mereka apa? Baca Alkitabnya. Kenapa kalian lihat saya? Tolong baca Alkitab, baca Alkitab. Jangan lihat Koko terus. Kalian lihat apa sebenarnya? Kok berhentilah kok, gitu ya. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di mana? Koko lagi nyari tahu nih deh, kenapa enggak mulai dari darat ya Tuhan? Kenapa harus mulai dari laut? Koko belum ketemu jawabannya. Doakan aja, semoga rahasia ini tersingkap satu saat. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung. Wah, enggak kita banget kan? Di laut, di udara, itu bukan wilayah manusia kayaknya. Tapi Tuhan mulai dari situ. Aneh Tuhan ini memang. Kok mulainya dari situ? Yang justru bukan dalam kekuasaan kita kan sebagai manusia, benar ya? Ada manusia bisa hidup dalam air? Ada kok. Little Mermaid filmnya baru-baru ini kan. Ada yang bisa berkuasa atas burung-burung di udara gitu. Udara jadi tempat kita terbang-terbang, ada manusia bisa terbang-terbang. Kayaknya di luar ya, Tuhan mulai itu di luar dari apa yang kita mau. Ada misterinya pasti. Pasti ada yang Tuhan singkapkan satu saat. Doakan aja ini. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas seluruh apa? Bumi. Tadi kok bilang apa? Bumi akan penuh kemuliaan Tuhan. Apakah Tuhan yang datang lalu kemudian bumi penuh kemuliaan? Kalau kayak gitu sudah terjadi dong bumi penuh kemuliaan, bener gak? Tuhan ada kan? Dia bisa turun di bumi, ngapain? Bumi harus penuh kemuliaan Tuhan. Karena gini, kemuliaan Tuhan hanya terpancar melalui setiap orang. Makanya Tuhan bilang kamu terang apa? Dunia. Yesus bilang akulah terang. Ngapain perlu kami Tuhan? Kaulah yang menerangi. Benar gak? Kau langsung datang aja sudah terang semua. Sama kayak waktu bumi belum berbentuk kosong, ada Roh Kudus sudah. Semuanya sudah ada. Dan engkau berkata jadilah terang. Terang jadi, udah. Ngapain kami? Tapi ini keputusan Tuhan. Katakan keputusan Tuhan. Bahwa Tuhan bekerja melaluimu. Dan dengar ini. Tanpa kesadaranmu. Tanpa satupun yang terkoneksi sekarang. Terhimpun bersama. Gereja akan cacat. Gereja gak akan sempurna. Dia butuh kamu. Secuek apapun kamu sekarang duduk di belakang itu. Sebelum engkau sadar siapa kamu dan kamu bergerak penuh dalam rencana Tuhan.
gerejamu gak akan bergerak. Itu kan tugas pendeta, itu kan tugas pengerja, itu tugas hamba Tuhan. No. Memang di Alkitab ada orang-orang yang super gitu. Oh, di sana kosong, saya gantiin Tuhan. Bisa double? Bisa. Oh, gak ada yang kayak gitu. Makanya tahu enggak, Alkitab tulis gini, hebat memang Tuhan. Siapa yang mau jadi yang terbesar, dia harus menjadi apa? Menjadi hamba. Sebab Tuhan tidak pernah membuat seseorang besar dengan mengecilkan yang lain. Itu bukan Tuhan, itu setan. Kenapa yang mau jadi yang terbesar harus ke bawah? Karena dia harus mendorong yang lain untuk menjadi apa? Besar. Tuhan tidak pernah berada dalam bisnis yang minus. Dia selalu berada dalam bisnis pelipat gandaan dan pertambahan. Makanya dia gak suka hamba yang menyembunyikan talentanya. Dia gak suka itu hamba yang tidak setia. Kau hamba yang minus. Sebab sekali lagi Tuhan selalu ada dalam karya yang plus. Makanya yang sekarang diam diri, di rumah cuek, engkau gak mau terlibat secara penuh dalam hidup rohanimu. Dengar. Jangan-jangan satu saat Tuhan datang dan tanya, mana yang telah kutaruh dalam hidupmu? Apakah kau simpan, kau cuek, kau masa bodoh? Atau kau mulai berkata, Tuhan ya pakai saya Tuhan. Amin. Ya. Oke lanjut. Nanti kalian jadi benci sama Koko. Lihat sekarang ayat yang ke-26 berkata, Tuhan memutuskan bahwa manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Akibatnya apa? Mereka berkuasa. Jadi akibat dari keserupaan dan segambar dengan Tuhan itu adalah dominion. Engkau mendominasi bumi ini. Segambar dan serupa Tuhan. Makanya iblis menghadapi manusia. Dan musuh tidak akan pernah respect pada siapapun yang tidak menghadapi dia. Musuh harus dihadapi. Katakan musuh harus dihadapi. Kau harus menghadapi dirimu sendiri. Engkau harus menghadapi egomu sendiri. Engkau harus menghadapi kekerasan hatimu sendiri. Kau harus menghadapi kekerasan kepalamu sendiri. Dan kalau kau menyerah dengan dirimu, gak ada respect. Sebab sekali lagi musuh hanya menghormati siapapun yang menghadapi dia. Itu prinsip. Jadi dominasi, tapi ada yang menarik di sini. Sebentar lagi, tolong ikuti pelajaran ini. Perhatikan baik-baik ayat 26 ya. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Kenapa enggak Tuhan bilang gini aja, kau berkuasalah atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas ternak, dan atas seluruh yang melata di bumi, dan atas bumi. Kenapa mesti disebut ikan-ikan di laut, burung-burung di udara? Kenapa? Kok dapat seperti ini? Sebab yang kau kuasai bukan ikan-ikannya, yang kau kuasai bukan ternak di atas buminya, bukan burung-burung di udaranya, yang ada di udara. Yang kau kuasai adalah laut itu, udara itu, dan tanah di bumi itu. Logikanya sederhana aja. Sama kayak Koko misalnya terpilih jadi presiden. Yang Koko kuasai siapa? Rakyat
Republik Indonesia atau tanah NKRI Republik Indonesia? Yang Koko kelola orang-orangnya atau tanah dan sumber daya yang ada di bangsa ini? Tanah. Sebab begitu kau, perhatikan ini, mendominasi, menguasai, kau mengelola tempatnya, bukan orang-orangnya. Sama kayak presiden, dia menjaga benar tanah dan wilayah Republik NKRI ini. Dan dia tidak izinkan ada perpecahan wilayah satupun. Bapak Jokowi menunjukkan dengan jelas semua proyek jalan, semua proyek di laut, semua proyek bahkan di udara. Semuanya harus dari Sabang sampai Merauke itu dikuasai sepenuhnya. Sebab saat tanah ini diusahakan, maka rakyatnya pasti sejahtera. Jadi kuncinya itu. Tapi kalau kita kan mau berkuasa, siapa yang kita kuasai? Orang-orangnya. Makanya dengar ini, banyak orang tidak melihat gereja, denominasi gerejawi. Mereka hanya melihat orang-orangnya. Banyak anak-anak muda gak lihat sekolahnya, mereka lihat gurunya. Ih, benci aku sama bapak itu, ibu itu. Banyak kalian ngelihat rumah tangga, bukan rumah tangga di hadapan Tuhan. Tapi engkau lihat kesalahan mamamu, kesalahan bapakmu, kesalahan saudara-saudaramu. Benar? Kunci keberhasilan adalah ini. Kau pelihara domainmu. Itu bahasa Koko. Pelihara domainmu. Pelihara tanah di mana kau berdiri. Kalau engkau pelajar mahasiswa, jaga tuh tanah kampus itu. Tahu sekarang apa yang terjadi pada gereja? Hah? Mereka menguasai orang-orangnya. Apa yang terjadi pada denominasinya? Hancur, terpecah. Berapa banyak gereja pecah coba? Karena yang mereka kuasai adalah orang, bukan tempatnya. Mereka nggak lakukan firman Tuhan. Sebab saat mereka menjaga domainnya, semua yang ada dan hidup dalam domain itu, semuanya penuh sukacita dan damai sejahtera. Katakan amin. Koko mau buka berapa hal? 1 Timotius 5 ayat 8. Koko stop di sini aja lah ya. 1 Timotius 5 ayat 8. Baca ayat ini baik-baik. Bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, jaga domainmu. Siapa keluargamu? Itu yang ada di gereja lokalmu. Berapa banyak sini yang mencibir gembala sidangnya? Angkat tangan. Nah, jujur aja, kita perlu tumpang tangan. Ayo, ngejek, saling ngejek sesama pelayan. Coba, siapa? Ayo. Kalau ada seorang gak jaga domainnya, dia lebih murtad dari siapapun. Dia lebih buruk bahkan dari orang ateis. Itu Alkitab tulis. Kenapa? Sebab saat kita bicara segambar dan serupa dengan Tuhan, apa konsekuensinya? Engkau berkuasa atas domainmu.
Kamu urusi tidak domainmu? Coba, kamu urusi. Kamu pikir mengurusi pendidikan sekolah cuman itu? Cuman belajar di rumah, capai prestasi, ranking, dapat piagam, cuman itu? Itu cuman bangun tembokmu. Kau cuman bangun jejeran prestasimu. What for? Untuk apa itu? Gak ada guna. Kalau kamu gak pelihara sebenarnya, orang-orang yang ada di situ percuma. Mau sukses sendiri, mau nonjol sendiri, mau hebat sendiri. Nanti ada lomba nih nyanyi. Orang yang menang nanti dia akan bawa, ajarin orang-orang lain supaya bisa bernyanyi seperti dia. Bahkan lebih dari dia demi kemuliaan Tuhan di gereja. Ayo, berapa banyak di sini pemusik sombong, nggak mau ngajarin, sok gitu. Be careful, hati-hati. Gereja sekarang, kok kebalik lagi nih di awal. Kita terkoneksi memang, terkoneksi kita. Gak perlu diragukan. Semua teknologi ada di gereja. Ada teknologi macam ini, lampu asap di masjid ada. Maaf, kok bukan lagi pelecehan agama. Lagi mereka sholat, tiba-tiba pus, lampu cek 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 cek, ada? Nggak ada. Seluruh teknologi kumpulnya di mana? Di gereja. Kok aja lihat peralatan ini apa? Ini namanya apa itu? Kotak aja harganya berapa? 10 juta. Wih, kotak kecil gitu 10 juta. Kamera ini lihat itu. Koko ngomong ini diedit bisa muncul di YouTube. Koko bisa terkenal. Terima kasih guys. Kita terkoneksi, dengar ini baik-baik. Kalian pulang ke gerejamu, lihat itu. Kita terkoneksi, aman. Ada ketua, ada wakil, ada sekretaris. Tapi apakah kamu terhimpun? Itu pertanyaan. Berapa banyak yang malas ke gereja? Malas persekutuan. Dengar ini. Siapa yang tidak memeliharakan domainnya, kau lebih buruk dari murtad. Katakan amin. Koko minta maaf ya kalau khotbah melukai pikiranmu, karena ini harus Koko ngomong. Karena sekali lagi percuma kita buat hal seperti ini berlanjut bertahun-tahun ke depan. Kalau kita tidak ngerti jaga domain kita, kita jaga pikiran kita. Setiap orang terima pewahyuan dan terima pengurapan. Dengar, fully alive bakal berlanjut. Katakan amin. Tahun depan, tahun berikutnya. Siapa yang akan melanjutkan itu? Apakah yang sekarang? Siapa yang punya komitmen tahun depan? Kau yang bertekad dalam hatimu. Kau lihat ada yang kurang di sini, ada yang kurang di sini. Jangan celah. Jaga domainmu. Kasih masukan. Di gereja jangan lihat, ini kurang. Gereja hamba Tuhan gak mikirin pelayanan. Nah, kalau kamu tahu itu, jaga domainmu. Amin. Bahkan maaf, kalau payung itu robek-robek. Payung itu bicara otoritas. Mungkin hamba Tuhan di situ banyak kesalahan. Siapa yang akan nampel semua yang robek itu? Katakan saya. Kok berat? Karena kita cuman terkoneksi. Maaf, kita nggak terhimpun. Makanya kamu berat. Sadar nggak itu? Pikir. Koko hari ini nggak tahu ngomong firman atau apa, tapi ini harus Koko beritakan karena ini yang Tuhan taruh. Catatannya ada kalau mau minta. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita nyanyi satu lagu. Tolong pemusik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Kita bangkit berdiri adik-adik. Perkenanan-Mu Tuhan dalam hidupku. Dengar, siapakah gereja? Itu adalah kalian. Siapakah pelayanan? Itu adalah kalian juga. Jadi hari ini beri hidupmu dipakai untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Baharui kami Yesus di jiwaku bersama dengan Tuhan. Adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Koko dulu pikir lagu ini hanya sebuah lagu pribadi. Karena memang saya secara pribadi butuh Tuhan. Tapi lagu ini juga bicara. Engkau menyanyikannya sebagai satu kumpulan yang terhubung dan terhimpun. Gereja melewati masa demi masa, Dek. Melewati cobaan demi cobaan. Banyak martir, banyak yang mati bagi jalan Tuhan. Hari ini kita sampai di dunia modern ini. Kita terhubung dengan mudah. Mudah sekali. Tapi terhimpun begitu sulit. Di gereja lokal kita pun sulit. Kita patut bersyukur Tuhan yang bawa melalui rohnya kita bisa terhimpun sekarang di tempat ini. Itu kasih karunia Tuhan. Dan hari ini rayakan itu dengan tekad kau pulang ke tempatmu terhubung dan terhimpun. Dominasi dirimu itu nyata. Jaga domainmu, jaga rumahmu, jaga semua di hidupmu. Jangan sia-siakan itu. Jaga dirimu baik-baik. Kita nyanyi lagu ini refnya sebagai satu persekutuan gereja Tuhan. Tuhan, kami lewati ini semua. Bahkan generasi kami akan lebih. Gerejamu akan lebih lagi dipakai Tuhan. Mungkin gereja sekarang tidak ada mujizat, tidak ada sesuatu terjadi. Tapi di zaman kami Tuhan, pakai kami. Mujizat terjadi Tuhan. Terobosan bagi Indonesia. Lewati semua perkenanan Tuhan atas kami. perkenangan-Mu yang Kau teguhkan, kuatkan kami. teguhkan hatiku. Haleluya.
Kami masuk janji-Mu, kami pegang perjanjian Tuhan. Kau selalu bekerja, Kau pakai kami, dan Kau bertindak melalui setiap orang yang Kau pakai Tuhan. Kau nyatakan kekuatan-Mu, ketegasan dan keteguhan-Mu. Terima kasih Tuhan, jalan-Mu terbuka, jelas bagi kami Tuhan Yesus. Terang di jalan kami, terang di setiap langkah kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kok digerakkan Tuhan, satu gereja sekarang saling bergandeng tangan. Satu gereja bergandeng tangan. Sesama satu gereja lokal gandeng tangan. Mau bentuk lingkaran, bentuk. Kalian keluar dari bangku kalian masing-masing. Pilih tempat di ruangan ini, di ruangan ini. Kalian bergandeng tangan. Bergandeng tangan. Sudah cukup banyak kelemahan terjadi pada gereja Tuhan. Hari ini kita berdoa kekuatan itu terjadi. Tidak ada perpecahan lagi. Tidak ada dusta, tipu daya, saling membohongi lagi. Setiap gereja lokal bergandeng tangan. Dan dalam beberapa menit ke depan ini, sungguh-sungguh berdoa untuk gereja lokal. Ayo bergandeng tangan. Bersama-Mu Bapa, Ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Tuhan akan bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Berdoa untuk gereja lokalmu. Berkata-kata, berkati gerejamu, berkati hamba Tuhan, Bapak Gembala, berkati pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin di gerejamu. Mungkin ini hal yang asing masih bagimu. Kau mungkin sebagai anak muda gak pernah doakan gerejamu. Tapi hari ini mulai kebiasaan yang baru. Mulai kebiasaan yang baru. Berdoa dengan sungguh-sungguh bagi gerejamu. Glory, haleluya, haleluya. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Perkatakan. Terlalu lama kita hidup egois, hanya untuk diri sendiri. Engkau gak pernah mendominasi apapun. Berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Dan siapapun yang mau jadi terbesar, dia harus berada dalam kehambaan. Berdoa bagi yang lain. Berdoa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Di ujung sesi ini kami mau sama-sama berdoa untuk gereja lokal kami Tuhan.
Memberkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala, keluarga, seisi pastori, pengerja. Engkau yang berkati pelayanan ini Tuhan melalui mereka. Wibawa ilahi, otoritas sorgawi jelas turun. Berikan kepada mereka Tuhan kekuatan Roh Kudus, sehingga mereka dapat melakukan setiap pekerjaan berjaga-jaga atas jiwa-jiwa jemaat-Mu Tuhan, dengan kesungguh-sungguhan di hadapan-Mu tanpa keluh kesah. Hari ini Bapa kami berdoa, biarlah berkat atas seluruh Tuhan Bapak-bapak gembala tinggal tetap dalam nama Yesus. Berkati mereka, apa yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau yang menggenapi itu. Pakai kami jemaat-Mu untuk mencukupi segala keperluan pekerjaan Tuhan. Lewat apa yang kami persembahkan, apa yang kami beri. Kau sanggup Tuhan membuat kami dimampukan untuk membuat gereja lokal kami penuh dengan orang-orang yang potensial, penuh dengan orang-orang yang bekerja bagi Tuhan, penuh dengan orang-orang yang akan dikenal membawa perubahan besar. Engkau yang cukupkan segala sesuatunya dalam nama Yesus. Berkati juga semua penatua, diaken, semua pemimpin-pemimpin jemaat, semua pemimpin wadah-wadah. Dan kami berdoa khusus untuk wadah pemuda remaja gereja. Berkati ketua, berkati wakil, berkati sekretaris, berkati pemimpin-pemimpin remaja dan pemuda di setiap gereja lokal kami dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang campur tangan. Banyak tantangan, banyak hal yang mudah untuk membuat menyerah. Banyak tantangan Tuhan untuk membuat kami undur dari pelayanan. Tapi segala puji hormat bagi Tuhan. Semua kekuatan kami dari Engkau Tuhan. Engkau yang sanggup menjamah hati orang-orang. Engkau yang sanggup menghimpunkan jiwa-jiwa untuk datang dan bersekutu. Biarlah kegerakan anak muda bangkit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di setiap gereja lokal mereka mengambil bagian sepenuhnya. Mereka bangkit dari generasi yang masa bodoh sekarang menjadi generasi yang berpikir, generasi yang punya pikiran yang dibaharui yang datang dari Engkau, sehingga hal-hal besar ditaruh dalam pelayanan pemuda gereja. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami yang bergandengan tangan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak kami sukai satu dengan yang lain, tapi hari ini semua selesai dalam nama Yesus. Kami satu dalam Engkau Tuhan. Kami tidak akan taruh diri kami berpikir hal-hal yang remeh. Kami mau dipakai untuk hal-hal yang besar. Dan setiap hal yang menghalangi kebesaran itu hadir bagi kami, pelayanan kami dan di gereja kami tolak itu dalam nama Yesus Kristus. Pergi keluar semua pertikaian, semua perceraian, semua hal-hal dan tipu daya untuk memecah belah kami. Kesatuan turun atas kami karena Roh Kudus. Kami terhubung dan kami terhimpun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.